الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita gabungkan alhamdulillah yang ke-12, 13 dan 14 dalam satu paket, karena ketiga ayat tersebut mengarah kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan kita tidak akan lama, ya, kita pokok-pokoknya saja, tapi kita membahas masalah sejak kapan kita sebetulnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ujungnya ke arah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaiknya dibatasi pada sifat-sifat yang kita baca di dalam sholat, ya, sehingga nanti sifat-sifat itu kita pahami, sehingga terlihat antara sujud dengan doa, di antara doa pada waktu dulu itu kan selama ini mungkin kita tidak terasa bahwa bacaan sujud itu terhubung dengan itu sebenarnya, ya. Kita baca sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Kalau kita paham isi daripada itu, kemudian terhubung dengan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Jadi di dalam bacaan itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat itu kita dalami, maka terhubung nanti bacaan kita sujud itu terhubung, ya. Terhubung satu sama lain, sehingga di dalam sholat nanti terjadi satu kesatuan, ya, bulat. Ya, kalau di luar kan sudah diikat, ya, diikat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai kecuali satu sami Allahu liman hamidah. Dan kita nanti paham mengapa kita baca sami Allahu liman hamidah itu dalam konteks sholat, ya. Mari kita bahas bagaimana mulanya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bab tanpa kita mengenal Allah, ya, kita sendiri sebetulnya ngapain sholat misalnya, gitu, ya, gitu. Terus siapa yang kita sembah, apa perintahnya, gitu. Karena kehidupan ketauhidan ini sebetulnya untuk lebih mantap, ya, untuk lebih mantap, ya. Jadi kalau ditanya Bapak sholat, ya, intinya menyembah, ya Pak, apa dasarnya Bapak diperintah sholat misalnya, gitu kan? Tentu kita akan jawab, ya ada perintah sholat, karena Allah mengenalkan dirinya, satu-satunya Tuhan yang mengenalkan dirinya, siapa dia, gitu, dan apa maunya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita taruhlah menyembah makhluk lain, nanti pada waktu di pengadilan itu dikumpulkan semua itu, antara yang disembah dengan yang menyembah, misalnya matahari, bulan, gunung, ya, pohon-pohon. Nah, dikumpulkan antara yang disembah dengan yang nyembah, nanti diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata matahari, saya nggak pernah merasa disembah.
sebab saya tidak pernah merintah. Nah gitu. Itu luas sekali pembahasan itu di dalam Al-Quran ya. Cuman kita kadang-kadang tuh tidak sampai ke situ gitu. Itu yang jadi persoalan kita itu, sehingga ya begitu saja. Mari kita mulai ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di akhirat, di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapnya. Jadi sebenarnya umur kita ini sama ya. Pada waktu diminta kesaksiannya seluruh manusia ya, di dalam alam tertentu, di mana umur kita semua sama ya. Cuman turun ke dunianya itu diatur gitu kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, dan tatkala Tuhanmu menjadikan anak cucu Adam ya, dari tulang belakang keturunan mereka, min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian mereka ala anfusihim, atas diri mereka, dengan pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, mereka menjawab, iya benar. Syahidna, kami bersaksi. Antaqulu, sebenarnya ini dimaksudkan antaqulu yaumal qiyamah, jangan sampai pada hari kiamat nanti, nah, gitu ya. Inna kunna, sungguh kami, an hadza ghafilin, terhadap ini, terhadap kesaksian ini lalai. Saya tanya, mungkin kalau kita ditanya
ingat tak dulu kita bersaksi? Kapan? Kan nggak ingat, ya kan? Tidak ingat kita. Nggak ada orang yang ingat waktu bersaksi itu. Yang sebenarnya kita sudah lakukan. Ya. Kita katakan bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Tapi kalau ditanya di sini saja, dulu pernah enggak? Kapan ya? Nggak tahu. Ya, maka ayat ini diturunkan punya tujuan. Jangan sampai ketika kita ditanya, kita bilang kami lalai, kami nggak tahu persoalannya. Nah, ya. Ayat selanjutnya, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu. Kalau nenek moyang kita, artinya kita katakan bahwa sejak dulu nenek moyang kita menyembah Tuhan yang lain. Katakan nenek moyang kita, artinya orang itu hidup. Padahal ini diambil sebelum lahir, ya. Sebelum lahir. Nah, tujuannya agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Punya alibi, punya alasan. Alasan itu dia katakan bahwa nenek moyang kami dulunya sejak dulu menyembah Tuhan lain. Itu dengan adanya ayat kesaksian ini membantah semuanya, ya. Jadi saya lihat ya, Al-Quran itu segala aspek yang mungkin ada celah-celah orang menghindar di hari kiamat nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ditutup celah itu, gitu. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi bagi kita orang Islam, ya, bertemu ayat ini jadi pedoman hidup kita, ya. Pedoman hidup kita yang lebih mantap. Kita sudah mantap sih, tapi dengan pengetahuan ini dimantapkan lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl. Atau kalian mengatakan sesungguhnya telah berlaku syirik nenek moyang kami itu sejak dulu. Padahal sejak kita belum lahir ke dunia ini sudah diambil kesaksian tadi, ya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami adalah keturunan dari mereka. Apakah afatuhlikuna, apakah akan engkau binasakan kami bima fa'alal mubtilun, karena kami sesat. Alibi, ya. Jadi nanti kita beralibi, orang-orang musyrik itu beralibi begitu,
dengan adanya sebetulnya begini. Ini pernah diceritakan Akin ya. Kita ini seperti bayi dalam kandungan. Ya, bayi dalam kandungan ini diceritakan nanti kamu akan besar, ya, bisa sekolah, main bola kaki, misalnya kan. Padahal kita masih di dalam kandungan, belum bisa apa-apa sebetulnya diceritakan. Seperti kita juga di sini, seperti kita di dalam kandungan, keterbatasan, ya. Terus kalau kita di kandungan diberitahu kita sekolah, nanti bisa main bola kaki, mana bisa kami main bola kaki, kami dalam kandungan ini sempit ya, seperti itu ya. Nanti kalau kita akan meninggal nanti, ya, jadi sesuatu yang tidak pernah dijangkau oleh penglihatan kita, tidak pernah diketahui oleh kita, akan terbuka luas, gitu ya. Nanti dalam surah 50 ya, 50:22 surah Qaf ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Peristiwa ini ya. Sungguh kamu lalai tentang peristiwa ini. Umum ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Peristiwa kejadian ini kamu lalai. Waktu di dunia itu nggak tahu, kira-kira begitu ya. Fakashafna anka, maka kami bukakan dari kamu ghita'aka, penutup kasyaf. Jadi mata nanti kalau mau meninggal antara lain ya, mata kita tuh bisa melihat malaikat kah, setan kah gitu. Lebih terbuka, dibuka gitu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada hari ini sangat tajam. Jadi terlihat nanti ya, hal-hal seperti ini yang dibicarakan ini ya, nanti terekod, muncul kembali sehingga kita kasyaf gitu ya. Jadi kembali ke 172, 173, 174 ya. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kebenaran. Wa kadzalika nufassilul ayati wala'annahum yarji'un, agar kembali kepada kebenaran. Kita lanjut ke ayat 175. Dan bacalah Muhammad kepada mereka berita yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia ikuti setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat ya. Ini terhadap ayat-ayat itu ya, itu kita waspada terhadap setan. Jadi ayat Al-Quran itu apapun
pernah bilang itu, apapun ayatnya, apapun potongan ayatnya, apapun kata-kata di dalam Al-Quran itu sesuatu untuk kita, ya. Apakah untuk kita memberi peringatan, apa untuk kita tahu bahwa akan ada kejadian nanti gitu. Walaupun mungkin seperti tadi, kita di dalam kandungan diceritakan banyak hal, ya kan? Tentu di dalam kandungan tidak bisa apa-apa, tapi akan kita alami nanti setelah kita lahir, gitu. Diceritakan, kamu bisa sekolah, kamu bisa main bola kaki, kamu bisa terbang. Itu diceritakan di dalam orang di dalam kandungan. Tentu yang di dalam kandungan tidak punya pengetahuan melebihi daripada yang karena berada di sekitar kandungan, menggerakkan badan saja repot, nah itu kira-kira begitu. Kamu begini, nanti kamu begini, kita tidak terjangkau kan? Tidak terjangkau kita seperti itu, ya. Nanti kita ingat lagi kembali, ya, bahwa kita itu pernah bersumpah, bersaksi, qalu bala syahidna alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita akan ingat kembali, ya. Maka ayat ini disampaikan kepada kita agar jangan ngomong kalian nanti, karena nenek moyang kami dari dulu sudah mempersekutukan bertuhan kepada yang lain. Karena kami keturunannya, gitu. Alasannya, apakah kami mau dimusnahkan karena kesesatan itu? Padahal kami anak cucunya, keturunannya, gitu, ya. Nah, supaya kita diingatkan, ya. Jangan sampai lalai. Saya kira itu yang jadi pijakan pertama, ya. Nanti seperti ingat saja, saat ini kita seperti anak bayi yang belum lahir. Diceritakan berbagai hal yang akan terjadi nanti, ya. Yang akan terjadi nanti. Kita tidak punya kemampuan untuk memikirkannya, gitu. Seperti, ya, kalau sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dengan isinya. Kita nggak tahu. Bayangin saja, ya, dunia ini kecil banget, ya. Dunia ini kecil banget dibandingkan alam semesta, ya kan? Jadi pikiran kita, kemampuan kita hanya terbatas pada katakanlah dunia inilah, ya. Bagi orang yang sering jalan, bagi orang yang nggak jalan nggak terpikir, ya. Kalau bagian orang yang sering jalan keliling dunia, gitu, ya, dari Indonesia ke Perancis ke Amerika, ke Brazil, ke Argentina, ke Meksiko, ke Rusia, ke Afrika Selatan, gitu kan? Jadi bagi orang yang sering berjalan, terpikir oleh dia, mampu pikirannya untuk menjangkau itu. Dia lihat sendiri bagaimana melintas di lautan Pasifik, betapa kecilnya pesawat itu, ya, berada di atas. Jadi mampu dia, ya.
Tapi untuk memahami bahwa hadiah daripada sholat fajar, ya, sunat fajar itu melebihi dunia serta isinya, nggak terjangkau gitu ya, seperti bayi gitu. Mudah-mudahan lah ayat-ayat seperti ini memang tidak menarik, kayaknya penuh dengan, kalau orang musyrik itu seperti dongeng gitu ya. Tapi yang kita jangkau sekarang, kalau saya ceritakan bayi tadi, nanti bayinya nanti bisa sekolah, bisa main bola gitu kan, bisa berangkat keluar kota, keluar pulau, keluar dunia, keluar ke benua lain. Itu kan bagi kita itu tidak bohong kan? Tapi kalau seandainya umpamanya itu didengar oleh bayi, tidak terjangkau dia. Tidak terjangkau. Nah, keadaan yang tidak terjangkau itulah adalah keadaan kita di dunia ini. Untuk menjangkau sesuatu yang sebenarnya kalau kita melihat tata dunia ya, lihat ini langit dan bumi akan dirubah nantinya, akan dirubah untuk manusia di akhir zaman nanti ya. Jadi luasnya bumi ini, walaupun seorang katakanlah memiliki dunia ini ya banyak kalau dihitung ya. Jadi saya kira itu saja yang subuh ini ya. Jadi kita mulai bagaimana kita memahami perubahan kita sejak berada di kandungan, sejak belum lahir di dunia ini, sejak bibitnya dari keturunan Bani Adam ya, sampai sekarang kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan tahu bahwa Tuhan kita itu Allah gitu. Kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Dengan orang-orang itu ya Allah. Dan tidak ada kitab selain Al-Qur'an ini yang seperti ini ya. Di Toha ayat 14 halaman 313 ya. Jadi proses besar kita, proses mulai mengabdi kepada Allah gitu ya. Innani, sesungguhnya aku, anallah. Innani, sesungguhnya aku, anallah, aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain ana, selain aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah ta'ala dzikri. Wa aqimis shalah li dzikri, untuk mengingatku. Jadi kita sholat itu untuk mengingatku ya. Itu sebagai simbol saja. Sholat itu kan ibadah. Ibadah yang paling utama ya sholat. Tentu segala macam ibadah-ibadah itu tidak lain tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu ya. Memang agak berat menjelaskannya, itu agak berat ya. Saya berputar-putar, berpikir berputar-putar gitu ya. Bagaimana sesuatu yang tidak terjangkau ya, yang tidak terjangkau oleh kita ini ya, tapi pasti kita alami ya. Sama dengan kita bicara kepada bayi yang baru belum lahir, bayi yang dalam kandungan, kamu nanti begini. Nah, itu bisa kita pahami karena kita sudah berada di luar gitu. Nanti insya Allah kita keterbatasan itu, mata kita kasapnya kan jelas, akan terbuka semua, dan disitulah manusia menyesal gitu.
Di situ manusia menyesal apa yang disampaikan kepada manusia mengenai hal-hal gaib, ya, yang tadinya gaib, yang tadinya gaib, ya, menjadi nyata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.